Ini gila banget sih, Akamsi aja ngantrinya sampai kayak gini. Pasti enak. Nah, yang pertama aku kunjungin di Cirebon ini adalah Nasi Lengko HM Sadi. Daerahnya ini namanya Pagongan, makanya di sini pelangnya adalah Nasi Lengko HM Sadi Pagongan. Langsung aja search di Google Maps sesuai nama yang udah aku kasih tahu tadi. Kita pesen satu porsi nasi lengko, setengah porsi sate kambing, setengah porsi sate sapi. Nah, ini udah dateng, langsung aja kita cobain. Nasi lengkonya harganya 20.000 dan satenya ini setengah porsi 35.000. Jadi kalau satu porsi itu 70.000. Sebenarnya aku tuh udah sering banget makan nasi lengko, tapi karena HM Sadi ini viral, jadi aku tuh penasaran banget rasanya kayak gimana gitu. Nah, biasanya kalau makan nasi lengko itu aku tuh dicampur kayak gini karena bumbunya akan lebih merata dan lebih enak dibanding kita makan misah-misah gitu. Nah, menurut aku ya ini lumayan enak dan sama seperti nasi lengko pada umumnya, jadi oke-oke aja. Tapi yang aku salut adalah di sini sate kambing dan sapinya, kambingnya sih terutama. Nggak ada bau perengusnya sama sekali. Jadi tuh kita sulit bedain mana sate kambing, mana sate sapi. Sampai kita berdua bingung mana ya ini yang sate kambing, mana ya yang sate sapi. Saking bau perengusnya itu nggak ada. Dan menurut aku satenya itu semuanya juicy banget. Nggak ngerti, enak banget, lumer di mulut. Jadi kayaknya mungkin untuk balik lagi makan sate aku mau sih. Dan keduanya ini dia pakai kayak sambal kacang gitu ya, tapi nggak terlalu pedas dan nggak terlalu gurih, cuman lumayan untuk menambah cita rasa. Setelah selesai makan sate dan nasi lengko, langsung kita ke sebelahnya nih, ada yang namanya kue tapel. Kue tapel ini persis ada di sebelah warung sate tadi. Walaupun sering mudik ke Cirebon, tapi jujur aja aku baru tahu kalau di Cirebon itu ada yang namanya kue tapel. Dia itu kayaknya ya terbuat dari tepung beras kayak gitu, terus pakai pisang dan gula merah atau gula aren. Jadi masih tradisional banget, pakai tungku kayak gini, terus juga dibejek-bejeknya manual gitu. Lihat aja kayak gini. Ini dia, aku mau nyobain, jadi beli satu dulu. Udah jadi punyaku, mari kita cobain rasanya kayak apa ya. Menurut aku base-nya ini kayak serabi tapi kering, dan tengah-tengahnya itu manis dan legit dari pisang sama gula merah, jadi wajib cobain. Per lembar gini atau per piece ini harganya cuma Rp8.000 aja. Selanjutnya kita ke Empal Gentong Kang Dharma, ada di Jalan Sisingamangaraja. Kalau biasanya kita ke Cirebon itu cuma tahu Empal Gentong Haji Apo, tapi sekarang kalian wajib kunjungin atau cobain ini Empal Gentong Mang Dharma. Biar ke Cirebon gak cuma nyobain itu-itu aja. Langsung aja aku pesan empal gentong satu dan juga empal asemnya. Kita cobain aja seenak apa sih ini. Di sini kita berdua kaget dengan harga 25.000. Dapat dagingnya itu bener-bener gede-gede banget menurut aku ya. Ini tuh gede-gede banget dan rasanya tuh enak. Kalau disuruh milih antara nasi lengko 20.000 tadi atau empal gentong ini 25.000, kayaknya aku bakal milih ini. Karena menurut aku lebih worth it karena isinya daging. Kalau tadi kan nasi lengko itu cuma tahu, tempe, toge dan sayuran aja gitu. Tapi tetap balik lagi ke selera masing-masing ya. Nah, ini pertama kalinya suami aku makan empal gentong. FYI aja, dia ini orang Padang Tulen. Nyobain yang bukan makanan kesehariannya dan katanya tuh ini enak banget. Sampai-sampai kita tuh mikir kenapa ya ini tuh nggak viral gitu, atau mungkin aku yang baru tahu. Nah, kalau yang ini adalah penampakan empal asam yang aku pesen, sama dagingnya gede-gede juga dan ini tuh tanpa santan. Jadi bener-bener kuahnya itu asam dari belimbing wuluh. Ini tuh bener-bener seger banget aku makannya. Bukannya lebay, tapi emang sesering itu kita ngomong enak-enak, mantep-mantep di sini gitu. Saking enaknya menurut kita ya.
Next kita cobain sop iga 15.000. Ini bener-bener pelangnya namanya sop iga 15.000 daerah Klayan. Langsung aja dicari di Google Maps sop iga 15.000 Klayan. Tapi karena kesorean kita kehabisan sop iganya. Yang ada adalah daging tulang lunak atau sop DTL. Ini harga 17.000. Tapi menurut aku ini tuh udah lumayan banyak untuk isian yang harganya 17.000. Rasanya enak, langsung cobain aja. Kalau ini dari jam 7 pagi udah antri, jam 9 udah habis. Jadi pastiin kalau kesini pagi-pagi banget karena war-nya itu sama orang-orang lokal. Ya ini dia bubur sop Mang Doni. Ini langganan aku dari kecil karena emang aku pulang kampungnya ke Cirebon. Nah kalau orang lokal aja ngantrinya kayak gini tandanya apa guys? Tandanya enak. Jadi udah gak perlu diragukan lagi, segini cuman 12.000. Ini namanya bubur sop, dia juga ada sotonya. Posisinya ada di depan Pasar Celangcang, ada pelangnya bubur sop Kang Doni. Jadi kalian search aja di Google Map Pasar Celangcang, nanti tinggal cari sekitar situ ada gerobak kayak gini. Lokasinya di sini ya, ingat-ingat. Tapi beneran deh kalian bener-bener harus dari pagi ya, jam 7 kalau bisa udah ada di sini biar nggak kehabisan. Ini punya kita udah habis, setiap mudik kita pasti mampir ke sini buat nyobain bubur sop. Karena menurut aku ya nggak ke Cirebon kalau nggak makan bubur sop. Lanjut ini kita coba beli rujak gamel yang ada di Desa Gamel. Jadi kalau kalian ke Cirebon wajib cobain rujak gamel. Isinya tuh macam-macam, ada gorengan, ada soun, ada kayak kerupuk basah dan ada sayurannya juga. Itu namanya rujak gamel. Ada sambal khususnya, sambal gamel. Nggak mesti di sini, kalian search aja di Google rujak gamel karena ini tempatnya agak ke desa, jadi aku nggak yakin kalau ini ada di Google Maps. Kalau beli rujak gamel jangan lupa beli juga telur pindang. Next kita cobain another viral food in Cirebon yang kalian bisa cari dengan nama es durian Pak Roni. Nah, es puternya ini dia ada dua pilihan, bisa pakai durian lokal atau durian montong. Kalau durian lokal harga 25.000. Itu duriannya benar-benar satu bonggol sama biji-bijinya. Sedangkan durian montong itu harganya 50.000. Dan yang bikin khas di Cirebon adalah ini nih, sirup campolai. Jadi rasanya udah pasti beda sama es-es yang lain karena sirup campolai ini cuman ada di Cirebon. Nah ini dia penampakan esnya, jadi atasnya itu dikasih es puter dan ada kayak potongan-potongan nangka yang kecil-kecil dan juga ada bongkahan alpukat dan juga nggak lupa ada duriannya satu bonggol. Ini langsung kita cobain aja. Siang-siang makan ini bener-bener seger, manis, duriannya legit. Angkat coba duriannya. Cobain lagi viral food dari Miamin Kipas Mang Darto. Cari aja di Google Maps ya. Dan ini tuh masih pakai areng bakar dan pakai kipas untuk masaknya. Makanya namanya Miamin Kipas. Itu apanya, Bu? Isinya. Oh, isinya. Tahu. Seporsi berapa? 17. Udah dapat ini? Iya. Oke. Mie sama ini. Oke. Sepasang. Iya, iya. Iku no plastik akan no. Makannya di dalam sini, kita masuk aja untuk cobain miaminnya. Tara, ini dia miamin dan kondimen lainnya. Segini cuma 17.000 aja. Ini tipe mie-nya tipis dan juga manis. Jadi buat kalian yang suka manis cocok banget makan ini. Tapi kalau aku lebih suka yang bukan yamin. Jadi kayaknya ini agak terlalu banyak kecap. Bukan karena viral-viral, kalau yang ini bener-bener kita mau cobain karena ngeliat es buah enak banget nih kayaknya. Dan ternyata tahu nggak harganya cuma 12.000 aja. Tonton sampai habis, lihat penampakan esnya kayak gimana. Kalau mau kesini kalian langsung aja ketik di Google Maps es campur Bandung Pagongan. Deket sama sate yang tadi tuh yang di awal. Lihat deh bapaknya ngasih kelapa kayak apa. Banyak banget. Tuh. Dan dia juga kayak pakai bubur mutiara gitu. Banyak banget juga dikasihnya. Tada!
Es campur Bandung Pagongan Rp12.000 saja. Ini tuh enak banget, seger banget. Mungkin ini adalah makanan paling enak yang aku temuin hari itu. Jadi bener-bener berkesan. Itu dia hasil wisata kuliner aku selama di Cirebon. Jangan lupa mampir untuk cobain semua makanan di Cirebon ya. See you on the next trip. Assalamualaikum.